Ke Kabupaten Kampar Riau, pemerintah kabupaten diduga menunggak pembayaran listrik sebesar 26 miliar rupiah. Aliran listrik pun diputus oleh PLN di seluruh perkantoran hingga rumah dinas Bupati Kampar. Akibat menunggak pembayaran, pihak PLN Cabang Bangkinang memutuskan aliran listrik di seluruh fasilitas perkantoran yang ada di Kabupaten Kampar, termasuk kantor Bupati dan rumah dinas, serta lampu penerangan jalan yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota. Pemutusan aliran listrik ini dilakukan PLN karena Pemkab Kampar belum melakukan pembayaran sebesar 26 miliar rupiah dari bulan Juli 2020 hingga Februari tahun 2021 ini. Pemkab Kampar yang diduga tidak terima dengan pemutusan aliran listrik ini pun melakukan penyegelan kantor PLN cabang Bangkinang yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota dengan alasan tidak ada izin lengkap melakukan perbaikan kantor. Dan untuk mengkonfirmasi mengenai tunggakan pembayaran listrik oleh Pemkab Kampar Riau, kita langsung berbincang dengan Sekretaris Daerah Kampar, Pak Yusri. Pak Yusri, selamat siang. Selamat siang. Jadi sekarang sudah menyala ya Pak ya. Apa benar Pak, Pemkab Kampar nunggak pembayaran ke PLN Pak? Ya, dapat kami sampaikan dalam kesempatan siang ini bahwa Kabupaten Kampar berapa hari yang lalu terjadi pemutusan aliran listrik oleh pihak PLN. Satu sisi bahwa itu adalah kewenangan PLN memang. Mereka menjalankan tugasnya. Akan tetapi perlu juga kita luruskan bahwa sebenarnya hutang itu adalah hutang pemerintah daerah. Pemerintah daerah ya Kabupaten Kampar. Dan anggarannya memang sudah kita siapkan. Dapat kami sampaikan bahwa tahun 2020 Kabupaten Kampar itu kan ada berapa kali refocusing anggaran, kemudian pengurangan ada sebesar 522 miliar. Tentu akan skala prioritas yang harus kita selesaikan dulu. Dalam artian berkaitan pelayanan publik, rumah sakit, kemudian obat-obatan, pendidikan, gaji guru, tentu itu yang menjadi skala prioritas. Karena menurut kita PLN ini kan negara dalam satu kesatuan kita ini. Tidak pula menjadi hal sebenarnya. Kemudian kita terjadi pemadaman lampu, kita pada prinsipnya tidak ada masalah. Cuman yang jadi masalahnya adalah di tempat-tempat pelayanan publik sebenarnya yang kita sayangkan. Seperti di catatan sipil, kemudian di PTSP, rumah sakit, PMI, kemudian Islamic Center. Itu sebenarnya hal-hal yang harus menjadi prioritas negara. Yang seharusnya tidak diberlakukan seperti itu. Kemudian rumah dinas bupati, kemudian kantor bupati. Sebenarnya tidak perlu terjadi sih. Cuman tidak ada masalah. Kita ini satu sisi tapi mohon maaf, orang yang Pak. berhutang. Kenapa kemarin terlambat begitu Pak? Maksudnya pembayaran listrik itu kan seharusnya diprioritaskan ya dalam anggaran begitu. Kenapa bisa sampai terlambat ya, Pak Sekda? Sebenarnya terjadinya kan ada pengurangan anggaran di kita memang Pak. Tentu ada skala prioritas dulu yang harus kita kejar. Harus ada yang kita kejar. Makanya listrik ini kan hubungan kita sama kita kalau kami memandang. Dan anggaran itu memang kita siapkan. Dan mohon izin kami sampaikan ke Pak Iqbal, ini sebenarnya kan sepanjang tahun mungkin di seluruh Republik ini sama kondisinya. Sudah berapa bulan sih Pak nunggaknya Pak Sekda? Ini sebenarnya kan harus sudah kita bayar nih di Februari. Saya kemarin janji di 2 minggu yang lalu saya sampaikan. Ada pihak PLN datang, Pak saya bilang kita sudah memproses ya, dia datang Senin atau Selasa. Kita harapkan hari Jumat sudah bayar gitu. Sabar ya Pak, jangan dimatikan dulu ya, biar kita bisa bekerja dan proses anggaran. Ini dapat disampaikan terjadinya kondisi ini adalah biasanya pembayaran listrik itu ada di dinas Perkim. Cuman karena pergantian pembayaran berapa bulan Pak?
Sepanjang tahun ada di Perkim. Ini kewenangan yang pindah dari Perkim pindah ke Dinas Perhubungan berkaitan PJU. Nah, cuman dapat juga kami sampaikan sebenarnya kalau pihak PLN bisa legowo sedikit, meterisasinya sebenarnya sudah kita bayar ini. Kita sudah transfer juga uang 1,3 miliar. Yang belum kita transfer itu adalah yang non meterisasi. Itu kan harus kita dudukkan, diskusikan dengan mereka. Nah, kondisi hari ini sebenarnya sudah kita bisa lakukan kalau mereka bisa diskusi, bisa melakukan sama-sama duduk bersama. Tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada komunikasi, tiba-tiba diputus begitu ya Pak ya? Apakah Memang penyegelan ada kemarin mereka Pak? menyampaikan. Penyegelan kemarin di kantor PLN, apakah ini ada yang menyebutkan bahwa Pemkab seperti membalas begitu Pak? Karena listriknya diputus, kemudian gantian kantor PLN disegel. Apakah betul seperti itu Pak? Enggak lah, terlalu kecil kita. Enggak. Itu. Kalaupun ada mungkin aparat menertibkan, ya karena memang dia tidak berizin itu aja. Enggak ada Pak, terlalu kecil lah. Masa kami punya duit banyak sekian ratus miliar Kabupaten Kampar ini, hal yang itu yang kami enggak bisa korelasinya bukan ke sana. Korelasinya kita punya utang hari ini itu aja. Kita punya utang, kita mau selesaikan, lampunya mati, gimana kita memproses Pak? Sudah dilunasi tapi ya Pak ya? Cuma kewenangan ini. Iya. Nggak dihargai juga lah sebenarnya, masa di rumah bupati mati lampu, masa di ruang bupati juga mati semuanya. Masa di rumah sakit mesti di villa boleh lah sebenarnya. Semua ya Pak ya, tunggakannya ya Pak ya? Nggak apa-apa, cuman dipilah-pilah sih, yang tempat pelayanan publik jangan. Oke, tapi sekarang sudah lunas berarti ya Pak tunggakannya ya? Belum Pak, belum. Saya nantikan pembayarannya melalui Dinas Perhubungan Pak. Silakan saja PLN Pak nanti mengajukan penagihan itu ke Dinas Komunikasi dan Kominfo. Karena sudah mohon maaf ke Dinas Perhubungan. Silakan saja Pak berdiskusi di sana. Baik. Secara teknis tentu ada OPD kami. Tapi kami bersyukur juga mungkin ini ya menjadi evaluasi bagi kita. Semoga pelayanan publik berjalan lancar di sana ya Pak ya. Jangan sampai listrik mati karena miskoordinasi. Terima kasih Pak Sekda Kampar sudah bergabung dengan Metro Siang.